Kamu berhak mendapatkan rezeki yang lancar dan kemakmuran sejati. Dan itu dimulai dengan membersihkan hati dan pikiranmu. Tahu betapa sulitnya, tapi percayalah langkah spiritual ini bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Simak video ini tentang langkah spiritual untuk rezeki lancar dan kemakmuran sejati. Harapan yang dulu terang benderang kini seakan memudar begitu saja. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, saya tahu betapa frustasinya ketika hasil tidak sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Tapi percayalah, kita tidak sendirian. Sekarang inilah saatnya untuk mencoba pendekatan yang lebih selaras dengan kekuatan batin dan semesta yang bisa membuka jalan rezeki lebih lancar. Mari kita temukan langkah spiritual untuk rezeki lancar dan kemakmuran sejati. Yang pertama, membersihkan pikiran dari energi negatif. Terkadang tanpa kita sadari, ada beban dalam pikiran yang terus menetap meski kita sudah berusaha sekuat tenaga. Ada seorang teman saya mengalami hal ini. Ia sudah bekerja keras, bangun pagi, lembur malam, tapi tetap merasa seperti langkahnya selalu tertahan. Hari-harinya dipenuhi kecemasan, takut gagal, takut tidak cukup, takut semuanya sia-sia. Sampai akhirnya seorang mentor menyarankan satu hal yang terdengar sederhana, seperti luangkan waktu untuk membersihkan pikiran setiap pagi. Ia pun mulai membiasakan diri duduk sejenak setelah bangun tidur, memejamkan mata, menarik napas perlahan, dan membiarkan pikirannya tenang. Awalnya sulit, tapi lama-kelamaan ia merasakan perubahan. Ia lebih jernih melihat situasi, lebih tenang mengambil keputusan, dan rezeki pun mulai datang dari arah yang tak disangka. Seperti kata Buddha, segala yang kita pikirkan kita tarik ke dalam kehidupan kita. Membersihkan pikiran dan energi negatif adalah langkah kecil yang membawa dampak besar. Ini bukan soal mencari kesempurnaan, tapi memberi ruang agar hidup bisa mengalir dengan lebih ringan. Sudah waktunya kamu pun mencobanya, bukan karena kamu belum cukup berusaha, tapi karena hatimu layak untuk diberi kelegaan. Yang kedua, menyelaraskan hati dengan rasa syukur. Jack Ma pernah ditolak lebih dari 30 pekerjaan, termasuk saat melamar ke KFC bersama 24 orang lainnya. 23 orang diterima, hanya dia yang ditolak. Ia juga gagal masuk Harvard sebanyak 10 kali, tapi dari setiap penolakan itu ia memilih untuk tidak menyalahkan keadaan. Ia berkata bahwa justru dari kegagalan itu ia belajar bertahan dan melihat kemungkinan dari hal-hal kecil yang sering orang remehkan. Bukan karena ia tidak kecewa, tapi karena ia tidak menyerah. Dan dalam prosesnya, ia tetap bersyukur karena masih diberi waktu untuk terus mencoba. Begitu pula J.K. Rowling yang menulis Harry Potter saat hidup dari tunjangan sosial dan mengasuh anak seorang diri. Naskahnya ditolak berkali-kali oleh penerbit, tapi ia terus menulis karena menulis adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Kehidupan yang terlalu nyaman justru bisa mengubur potensi. Saya bersyukur pernah gagal karena kegagalan menyaring apa yang benar-benar penting dalam hidup. Saya belajar dari mereka bahwa rasa syukur bukan berarti pasrah. Rasa syukur adalah kekuatan untuk tetap melangkah meski dunia tidak berpihak. Ketika hati kita selaras dengan rasa syukur, kita bisa melihat bahwa rezeki tidak selalu berupa uang atau jabatan. Rezeki bisa berupa ketenangan, ide baru, atau orang-orang yang datang membawa dukungan. Dan saat kita menghargai yang kecil, kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima yang lebih besar. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara diri dan alam. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang tak ada habisnya, kita seringkali melupakan bahwa kita bukan hanya makhluk yang hidup dalam dunia material. Kita juga bagian dari alam semesta ini. Saat ini semakin banyak orang yang mulai menyadari pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Melalui hal-hal sederhana seperti berjalan di taman, duduk di bawah pohon, atau sekedar menghirup udara segar. Ini bukan hanya tentang mencari ketenangan, tetapi juga tentang menyelaraskan diri dengan energi yang ada di sekitar kita. Apakah kamu sudah memanfaatkan tren ini atau masih terjebak dalam cara lama yang tidak lagi efektif untuk membawa kedamaian dalam hidupmu? Seperti yang pernah dikatakan Albert Einstein, lihatlah alam semesta dengan mata yang penuh rasa kagum, dan kamu akan merasakan betapa kecilnya permasalahan dunia ini. Ketika kita menjaga keseimbangan dengan alam, kita membuka ruang dalam diri untuk lebih menerima energi positif, ketenangan, dan akhirnya kelancaran rezeki. Cobalah untuk meluangkan waktu sejenak dalam keseharianmu untuk berinteraksi dengan alam dan rasakan betapa hal itu bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu,
baik secara fisik, mental, maupun spiritual. Yang keempat, melepaskan ego dan keinginan berlebihan. Lao Tzu, seorang filsuf besar, pernah mengungkapkan, kekayaan sejati tidak berasal dari harta tetapi dari kebebasan dari keinginan yang tiada habisnya. Pemikiran ini mengajarkan kita bahwa kemakmuran sejati bukan diukur dari banyaknya materi yang kita miliki, melainkan dari kedamaian batin yang kita rasakan. Terlalu sering kita terjebak dalam mengejar benda atau status yang sebenarnya tidak membawa kebahagiaan sejati. Ego dan keinginan yang berlebihan menjadi penghalang bagi kedamaian dalam diri. Kita terlalu fokus pada pencapaian pribadi dan keinginan yang terus berkembang, hingga lupa bahwa hidup yang sederhana dan selaras dengan diri sendiri justru membuka ruang bagi rezeki yang datang dengan tulus. Lao Tzu mengingatkan kita untuk melepaskan ketergantungan pada hal-hal duniawi dan lebih mengutamakan keseimbangan serta kedamaian batin. Cobalah untuk merenung sejenak, apakah kamu merasa terperangkap dalam siklus mengejar hal-hal yang tidak memberikan kebahagiaan sejati? Sudah saatnya untuk fokus pada apa yang lebih bermakna seperti hubungan yang sehat, pengalaman hidup yang memperkaya jiwa, dan ruang untuk merasakan kedamaian. Dengan melepaskan keinginan yang berlebihan, kita memberi ruang untuk rezeki yang datang dengan hati yang lapang dan penuh syukur. Yang kelima, memperkuat intuisi dengan kedalaman spiritual. Dalam bukunya The Power of Now, Eckhart Tolle menulis, jika kita melepaskan pikiran yang terjebak dalam masa lalu dan masa depan, intuisi akan mengalir dengan bebas, mengarahkannya ke keputusan yang lebih benar. Ini adalah pengingat bahwa intuisi bukanlah sesuatu yang bisa kita paksa. Ia datang saat kita memberi ruang bagi diri untuk tenang dan hadir sepenuhnya di momen ini. Intuisi adalah suara yang lembut namun penuh keyakinan, yang hanya bisa kita dengar ketika kita berhenti berlari mengejar dunia luar dan mulai menyelami kedalaman dalam diri kita. Ketika menghadapi keputusan besar, kita seringkali dibanjiri oleh kebisingan dari luar, pendapat orang lain, tekanan sosial, atau bahkan ketakutan pribadi. Pada saat seperti itu, cobalah untuk sejenak menarik diri dari keramaian, duduk diam, dan perhatikan perasaan yang muncul. Apakah ada sesuatu dalam hati yang berkata, ini adalah jalan yang benar? Atau apakah hanya kecemasan yang menguasai pikiran kita? Pernahkah kamu mengalami momen seperti itu ketika keputusan yang kamu buat terasa lebih mudah, lebih lancar, dan lebih benar? Ketika kamu mendengarkan suara hati yang datang dari dalam diri, itu adalah intuisi yang sedang memandu kamu. Sudahkah kamu cukup memberi ruang bagi intuisi dalam hidupmu? Atau masihkah kamu terlalu sibuk mengikuti suara-suara luar yang kadang menyesatkan? Ketika kita lebih mempercayai intuisi, kita membuka jalan bagi keputusan-keputusan yang lebih baik, yang akhirnya membawa kita lebih dekat pada tujuan hidup dan kelancaran rezeki. Sekarang, mari kita berhenti sejenak dan melihat kembali perjalanan hidup kita. Apa yang kamu rasakan dalam hati? Adakah perasaan atau pikiran yang masih mengendap, yang tanpa sadar menghalangi jalan rezeki yang ingin kamu capai? Kita seringkali terjebak dalam rutinitas sehari-hari, berusaha keras mencapai tujuan, tetapi lupa bahwa terkadang kita perlu membersihkan diri dari beban emosional dan mental yang menumpuk. Lao Tzu pernah berkata, saat kita melepaskan apa yang tidak kita butuhkan, kita membuka ruang untuk menerima yang lebih baik. Rezeki yang lancar bukan hanya tentang usaha fisik yang keras, tetapi juga tentang kemampuan kita untuk melepaskan segala hal yang menghalangi energi positif masuk dalam hidup kita. Kita perlu memberi ruang bagi hati yang lebih lapang, pikiran yang lebih tenang, dan semangat yang lebih terbuka untuk menyambut hal-hal baik. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk melepaskan hal-hal yang membebani pikiran dan hatimu? Saat kamu memberi ruang, kamu akan mulai merasakan bagaimana kehidupan mengalir lebih mudah dan berkah datang dengan sendirinya. Ingat, perubahan dimulai dari langkah pertama. Mari mulai membersihkan diri kamu dari dalam. Jika video ini memberi kamu pencerahan, jangan ragu untuk like dan subscribe. Dan tentu saja bagikan kepada teman-teman yang sedang membutuhkan dukungan untuk meraih rezeki yang lebih lancar. Bersama kita tumbuh dan berkembang.